Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi li ni'amihi mukafi'an limazidih wassalatu wassalamu ala hadan nabil karim imamul anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadasu bi ni'matillahi syukran wa tarkuha kufran wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, kiranya tidak ada untayan ungkapan kata yang indah di saat kita bermuajahah di tempat yang mubarakah ini, kecuali mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan nikmat ini semua kita dapat bertatap wajah dalam pengenalan Matsamah Madrasah Aliyah Jakarta Pusat. Mudah-mudahan dengan tatap muka pengenalan ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali nantinya dalam suasana yang lebih akrab lagi di sekolah. Untuk itu saya atas nama guru menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anakku sekalian yang telah hadir mendengarkan mau'izatul hasanah tentang ukhuwah wataniyah, persaudaraan di dalam kenegaraan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada hari ini Allah akan memberikan bimbingan, rahmat, hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam perlu kita ketahui bahwa Allah menganjurkan kepada kita untuk menjaga persatuan kesatuan umat dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang penuh dengan persatuan, kesatuan di antara kita semua, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Karena dalam ukhuwah itu termaktub di dalamnya persaudaraan, saling menjaga, memelihara persaudaraan yang dibangun atas nama agama, yang dibangun atas nama kemanusiaan, atas nama bangsa dan negara. Ukhuwah wataniyah yaitu ikatan persaudaraan yang dilandasi atas kesamaan negara. Lebih jauh lagi dari ukhuwah wataniyah adalah ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ikatan persaudaraan sesama manusia, yang masing-masing dari ikatan persaudaraan ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Terkait dengan ukhuwah wataniyah yaitu persaudaraan atas nama warga negara yang tinggal dan hidup di lingkungan yang sama, secara otomatis mengikuti pada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, bahkan lebih khusus lagi. Apakah ukhuwah ini memiliki landasan dalil Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menggunakan kalimat izqala lahum akhuhum, saat saudara mereka berkata kepada mereka, baik itu Nasrani, baik itu Yahudi, baik itu non-Muslim. Ini dapat kita temui ada di banyak tempat ayat Al-Quran. Misal satu contoh, Allah katakan dalam Quran surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melandasi dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga nilai persatuan dan kesamaan umat dalam membina sehingga terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, perlu mendapat satu referensi perhatian dari seluruh umat manusia, bahwa menjaga persatuan nilainya adalah wajib hukumnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, apabila sesuatu umat menjadikan persatuan nilai yang paling utama, maka disitulah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau suatu umat dia menyadari bahwa pentingnya arti persatuan, kesatuan umat, menjaga silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan yaitu nikmat berupa keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi, kampung, daerah, negeri beriman kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Inilah satu keutamaan yang harus kita jaga, bahwa menjaga nilai persatuan umat sangat diutamakan. Bahkan menjaga nilai-nilai yang ada dalam kesatuan Republik Indonesia, jangan saling menyakiti, jangan saling menfitnah, jangan saling menzalimi, ada kewajiban yang paling utama dalam hidup ini. Makanya dalam Islam seseorang itu yang penting adalah nilai pengaplikasian dalam hidup, pengamalan yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Islam sudah mengajarkan secara keseluruhan bagaimana arti dari Pancasila. Islam sudah mengajarkan dan sudah menuangkan dalam Al-Quran. Satu contoh, sila yang pertama, satu ketuhanan yang Maha Esa. Allah sudah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Bagaimana kita tinggal mengaplikasikan Qul huwallah ini? Makanya Quran itu sesuai kita perhatikan, menunjukkan kemaslahatan yang lebih utama lagi. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Allah katakan Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk mempunyai rasa kemanusiaan yang saling mempunyai adab yang sangat tinggi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Disinilah bahwa kalau kita kaji sebenarnya Pancasila itu hukum yang sudah tidak bisa ditakwil lagi, hukum yang sudah qat'i. Kenapa? Karena semuanya ada dalam peraturan dalam Al-Quranul Karim. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang tiga, nilai persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Artinya bahwa kita wajib menjaga nilai persatuan kesatuan umat, baik sama manusia. Karena ini merupakan satu nilai yang sangat urgen, yang sangat penting dalam kehidupan. Menjaga nilai persatuan adalah nilai-nilai yang paling utama dalam kehidupan. Makanya kalau kita perhatikan sila yang pertama, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semua sudah ada dalam Al-Quran. Kita tinggal mengaplikasikan bagaimana nilai persatuan dalam kehidupan. Makanya kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain.
di dalam berbangsa dan bernegara ini. Islam itu harus menjaga nilai-nilai persatuan, saling membantu, saling menolong. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Kalau sudah kita aplikasikan nilai persatuan, nilai ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan, wataniyah, kenegaraan yang meliputi semua aspek. Jadi tidak mengenal lagi adanya perbedaan warna kulit, ras, bahasa, tidak mengenal. Bahwa Islam itu yang lebih diutamakan adalah nilai pengaplikasian dalam hidup ini, sehingga terjadi nanti nilai persatuan kesatuan umat dalam keagamaan ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bisa melaksanakan nilai persatuan kesatuan umat ini. Jangan sampai kita saling mencaci, memfitnah, menzalimi. Saat ini sudah tidak ada lagi kita percaya kepada orang-orang yang memang ada kepentingan keperluan politik di situ, sehingga menjadikan nilai agama, dibenturkan nilai-nilai kenegaraan, sehingga terjadinya proses pencemaran, kerusakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita berharap bagi para pemimpin bangsa kita ini harus benar-benar mengaplikasikan nilai persatuan dan kesatuan umat, nilai ukhuwah wataniyah. Karena dalam Islam itu sendiri ada yang dikatakan ukhuwah Islamiyah, ada yang dikatakan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ada yang dikatakan ukhuwah wataniyah. Kalau ukhuwah wataniyah ini kita tidak mengenal adanya satu ras, perbedaan dan lain sebagainya. Sama satu di hadapan. Yang menjadi standar ukuran kita di hadapan Allah adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang sangat mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling baik takwanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam suatu wadah kenegaraan ini yang diutamakan adalah nilai kemaslahatan yang lebih utama. Nilai kebaikan yang lebih dipentingkan dalam hidup ini. Darul mafasid ala jalbil masalih, mendahulukan kemaslahatan yang lebih utama daripada kemudaratan. Kami berharap insyaallah baik pemerintah, legislatif, yudikatif, eksekutif saling bekerja sama, tidak saling mencari kepentingan, keperluan, kebutuhan politik lagi di sini. Menjaga keselamatan, persatuan dan kesatuan umat lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan nilai politik pada pribadi seorang itu, karena tidak punya arti dan nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina suatu umat yang lebih diutamakan adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat untuk mencapai satu masyarakat yang penuh dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengaplikasikan nilai-nilai ini, insyaallah hidup kita akan mempunyai satu sakinah, mawaddah, ada kebersamaan dalam hidup ini. Sehingga yang kita dapatkan adalah nilai-nilai kepentingan bersama dan bangsa pun akan baik maju. Tapi apabila masyarakat itu sendiri mempunyai nilai kepentingan yang tidak mempunyai kemaslahatan yang umum, maka di situ akan rusak nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, hancurnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat. Untuk itu, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah, semoga Allah lindungi negara kita ini dalam satu wawasan yang syamil, yang meliputi yang telah dilaksanakan dalam Al-Quran dan diuraikan dengan adanya tuntunan-tuntunan para alim ulama, sehingga terciptanya masyarakat yang baik, masyarakat yang aman, masyarakat yang penuh dengan mawaddah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nilai-nilai wataniyah harus kita utamakan. Kenapa? Karena pentingnya nilai kesatuan wataniyah ini, persaudaraan dalam kenegaraan ini, sehingga tercipta masyarakat yang akan menentukan bangsa itu sendiri.
Anak-anakku sekalian, Bapak rasa ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila dalam pengenalan masa orientasi ini, masa pengenalan lingkungan sekolah ini, ya, ada kelalaian, kealfaan yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan satu ucapan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.